Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istelvina Zahra bersama kawan saya, yaitu Kang Muhammad Rifki Ramadan. Nah, di sini kami berdua akan menjelaskan tentang tanaman obat yang dapat meningkatkan sistem imun dan menghambat penyebaran COVID-19. Nah, seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 ini sudah terjadi pada bulan Desember 2019 hingga saat ini, membuat sebagian besar masyarakat lebih sadar pentingnya menjaga kesehatan. Beberapa langkah telah dilakukan dalam upaya pencegahan penularan COVID-19, seperti penggunaan masker, jaga jarak, selalu cuci tangan pakai sabun, menggunakan hand sanitizer, dan lain-lain. Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, berpeluang besar mengembangkan riset obat herbal. Terbukti beberapa herbal dan obat tradisional dapat digunakan sebagai peningkat sistem imun. Pemanfaatan beberapa obat tradisional telah terbukti secara empiris dan secara turun-menurun dapat memelihara kesehatan tubuh. Hal ini pun dapat dukungan dari Badan POM yang berkomitmen mendukung pemanfaatan herbal dan obat tradisional Indonesia untuk dikembangkan menjadi obat herbal, obat tradisional sebagai suplemen kesehatan pencegahan COVID-19. Yang pertama, ada tanaman obat jahe. Beberapa senyawa kimia aktif dalam rimpang jahe yang berefek farmakologis terhadap kesehatan, antara lain minyak atsiri dengan kandungan zat aktif zingiberin, kamfena, limonin, borneol, gingiberol, dan lain-lain. Berdasarkan studi komputasional, dilaporkan bahwa senyawa-senyawa dalam jahe merah memiliki kemampuan untuk menghambat infeksi dari virus termasuk virus SARS-CoV-2. Nah, yang kedua ada kunyit dan temulawak. Kunyit memiliki kandungan senyawa yang berfungsi sebagai antioksidan, antiinflamasi, antitumor, antivirus, dan juga menguatkan sistem imun. Hasil studi kimia pada serbuk simplicia kunyit menunjukkan bahwa di dalamnya terdapat minyak atsiri, minyak lemak, dan senyawa kurkuminoid sebagai kandungan utama. Begitu pula pada tanaman temulawak. Temulawak mengandung minyak atsiri dan senyawa kurkuminoid dalam rimpangnya yang berkhasiat sebagai antibakteria, anti kanker, anti tumor, dan antioksidan. Telah dilakukan studi komputasi yang membuktikan dengan stimulasi molekul bahwa kurkumin dapat berikatan langsung dengan S protein dari virus SARS-CoV-2 dan reseptornya yang akan menghambat pelekatan virus pada sel inang manusia. Yang ketiga ada jambu biji. Daun jambu biji memiliki banyak kandungan senyawa bioaktif seperti asam galak, katekin, epikatekin, rutin, dan kaempferol. Selain itu, daun jambu biji juga mengandung senyawa-senyawa fenolik, isoflavonoid, quercetin, dan quercetin glukosida. Berdasarkan studi tersebut, daun jambu biji diprediksi dapat menjadi salah satu tanaman yang dapat menghambat infeksi COVID-19 karena mengandung kaempferol dan quercetin. Masyarakat dapat mengkonsumsi daun jambu biji dengan cara merebus daunnya lalu meminum air rebusan daun jambu biji tersebut. Yang keempat ada meniran. Aktivitas antivirus dari meniran berasal dari senyawa-senyawa seperti pilantin, hipopilantin, quercetin, quercetrin, dan lain-lain. Berdasarkan hasil molekular docking diketahui bahwa senyawa quercetrin memiliki kemampuan untuk berikatan dengan empro dari SARS-CoV-2 sehingga berpotensi dijadikan inhibitor terhadap empro dari SARS-CoV-2 dan dapat dikembangkan menjadi obat untuk melawan virus corona. Selanjutnya yang dapat digunakan sebagai salah satu kandidat obat COVID-19 adalah cengkeh, di mana tanaman cengkeh ini tidak asing lagi bagi seluruh penduduk Indonesia. Dalam suatu penelitian, tanaman cengkeh yang mengandung zat-zat seperti beta-karyofil dan juga eugenol dapat menghambat pertumbuhan virus COVID-19 berdasarkan hasil penelitian. Tanaman ini juga sangat umum digunakan oleh penduduk Indonesia untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh.
Kemudian, tanaman selanjutnya yaitu adalah tanaman bawang putih, di mana senyawa-senyawa yang berperan dalam efek farmakologis bawang putih adalah senyawa-senyawa sulfur yang salah satunya adalah senyawa alisin, di mana senyawa alisin ini merupakan salah satu senyawa yang dapat berperan sebagai inhibitor untuk replikasi protease dari virus COVID-19. Dan tanaman bawang putih ini juga dapat digunakan sebagai tanaman obat keluarga di dalam masyarakat. Selanjutnya adalah daun salam, di mana daun salam ini dikenal sebagai bumbu masak bagi rakyat Indonesia. Selain itu juga dapat digunakan sebagai obat, di mana kandungan pada daun salam ini adalah senyawa-senyawa yang diantaranya adalah senyawa eugenol seperti pada senyawa cengkeh, di mana kita tahu bahwa berdasarkan hasil penelitian, senyawa eugenol ini merupakan salah satu dari senyawa terbaik yang merupakan senyawa kandidat untuk inhibitor virus COVID-19. Selain dari beberapa senyawa seperti kurkumin, quercetin, dan lain-lain. Dan tanaman terakhir adalah daun kelor, di mana daun kelor ini merupakan salah satu tanaman asli Indonesia juga yang sering digunakan oleh penduduk Indonesia dan dapat terbukti untuk meningkatkan jumlah sel T sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh atau disebut juga sebagai imunostimulan yang dapat meningkatkan aktivitas dari makrofag untuk melawan bakteri maupun virus-virus seperti virus COVID-19. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.